Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur Guru Inspiratif Indonesia. Yang kami hormati Bapak Arif Wicaksono SPD selaku narasumber dan Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, yang mana kegiatan kita kali ini berada pada workshop virtual dengan tajuk pembuatan game edukasi, Educate Play dengan suplemen AI. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, karena harapan dari kami di Guru Inspiratif Indonesia, karena kita sedang belajar bersama terkait media pembelajaran yang berbasis teknologi, begitu, alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan Bapak Ibu bisa mempraktekannya di besok harinya atau lusanya begitu karena kami nantinya akan membagikan rekaman Zoom meeting dan juga materinya kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi terkait presensi di workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia ini Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan lagi, tidak perlu membingungkan karena nantinya segala bentuk administrasi akan kami bagikan secara utuh dan lengkap di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tetap stay terus bersama dengan kami begitu karena masih ada beberapa hari lagi untuk diskusi interaktif. Di mana untuk hari ini adalah hari terakhir diskusi interaktif kita yang tentunya akan membahas materi yang menarik begitu ya Bapak Ibu terkait game edukasi Educate Play dengan suplemen AI. Seperti apa ya nanti Bapak Ibu tentunya akan diulas lebih detail oleh Bapak Arif dan tentunya Bapak Ibu silakan bisa menyimak, Bapak Ibu bisa sembari untuk mencatat beberapa highlight yang mungkin nanti disampaikan oleh Bapak Arif dan bisa menanyakannya di meeting chat atau langsung saja raise hand Bapak Ibu. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu malu karena kita di sini belajar bersama. Seperti itu. Nah, di bagian meeting chat sekali lagi Bapak Ibu setelah sesi ini pemaparan materi mungkin saya off-kan begitu ya Bapak Ibu mohon izin dan ketika nanti ada interaksi dengan Bapak Arif mungkin nanti bisa saya on-kan kembali. Akan tapi Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya karena nantinya akan mendistract Bapak Ibu yang lain yang sedang fokus untuk menyimak materi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini telah bergabung Bapak narasumber kita. Kami silakan kepada Bapak Arif Wicaksono SPD untuk menyampaikan pemaparan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur dari Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Mbak Melisa selaku moderator pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang masih tetap masih tetap mengikuti kegiatan workshop virtual hingga malam terakhir ini dan semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat dan kemudian selalu semangat diberikan semangat juga Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tetap mau untuk menggali informasi, tetap mau untuk belajar hal-hal baru yang mana nanti dampaknya akan mungkin berdampak besar pada pembelajaran Bapak Ibu yang nantinya juga akan berdampak pada peserta didik Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, untuk malam ketiga ini pertemuan kita terakhir melalui Zoom meeting, namun bukan berarti pertemuan terakhir kita untuk belajar terkait dengan Educate Play. Nanti Bapak Ibu masih bisa berkesempatan untuk menghubungi saya secara pribadi atau melalui grup WA apabila Bapak Ibu mengalami kendala-kendala yang mungkin dialami ketika mempraktekkan pembuatan game ini dengan Educate Play Bapak Ibu. Malam hari ini kita sedikit mengulas mungkin ya Bapak Ibu
sedikit mengulas, kemudian nanti beberapa materi yang akan saya sampaikan, terutama yang sudah ada pada eh, PDF materi yang sudah dikirim melalui grup WA, Bapak Ibu. Sebenarnya dari materi tersebut sudah lumayan lengkap, sudah sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Namun mungkin kurang kurang bisa dipahami jika Bapak Ibu tidak mengikuti penjelasan melalui Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini topik kita yang pertama kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menyalin atau mengedit ya Bapak Ibu, menyalin game milik orang lain, sebenarnya bukan game milik orang lain lah. Game yang sudah ada di Eduque Play yang sudah dibuat oleh pengguna yang lain, bagaimana cara menyalinnya sehingga bisa kita gunakan di aktivitas kita, bisa kita gunakan sebagai challenge kita untuk kita gunakan nantinya sebagai asesmen atau mungkin ice breaking, latihan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu pertama. Kemudian kedua, kita akan mulai gunakan AI yang sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di poster atau yang sudah disampaikan sebelumnya. Dengan suplemen AI ini di EducaPlay juga sudah ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, bagaimana nanti kita bisa membuat suatu aktivitas hanya dengan memasukkan judul dari aktivitasnya saja. Nanti akan dibuatkan oleh EducaPlay secara otomatis dalam waktu kurang dari 20 detik, Bapak Ibu. Akan dibuatkan berbagai pertanyaan dan jawabannya. Nanti Bapak Ibu tinggal edit-edit saja jika ada yang tidak sesuai atau Bapak Ibu bisa tambahkan apabila ada kurangnya dalam satu pertanyaan tersebut. Biasanya pertanyaan yang digunakan oleh AI ini yang dibuatkan, maksud saya yang dibuatkan oleh AI ini jumlahnya sekitar 20 pertanyaan dan itu bisa Bapak Ibu tambah sendiri sebagai bank soalnya dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih untuk berapa soal saja yang ingin ditampilkan begitu Bapak Ibu. Kemudian sekaligus nanti setelah AI-nya kita gunakan, kita juga coba memasukkan media berupa gambar, audio, ataupun video Bapak Ibu ke dalam pertanyaan dan jawaban gitu. Untuk di jawaban hanya bisa gambar saja, paling mentok di audio saja. Dan untuk video, kita tidak upload video ke dalam Educable, melainkan kita cari link YouTube dari eh, video tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan video materi-materi tertentu, entah itu penjelasan berupa apa ya, deskripsi dan lain sebagainya dalam bentuk video yang ada di YouTube, nanti video tersebut akan kita gunakan sebagai pertanyaan, penambah pertanyaan pada Educable Bapak Ibu. Jadi kita bisa sisipkan di sana. Kita memang tidak bisa upload langsung videonya ke dalam Educable, namun kita bisa menyalin tanpa membuat videonya lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membuat videonya lagi. Bapak Ibu tinggal kopikan atau salin link YouTube yang sudah ada, video yang sudah ada, kemudian dimasukkan ke Educable, nanti bisa dimainkan oleh peserta didik, gitu Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya share screen untuk malam hari ini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti atau Bapak Ibu ingin menyimak terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom chat sembari saya siapkan untuk share screen. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa untuk menyimak terlebih dahulu, tidak harus praktek secara langsung, namun lebih baik Bapak Ibu juga bisa praktek sekaligus sehingga nanti Bapak Ibu tidak tertinggal. Kemudian ketika Bapak Ibu lupa bisa membuka rekamannya dan nanti mungkin lebih mudah dipahami karena sebelumnya sudah Bapak Ibu saksikan ya begitu Bapak Ibu. Menyimak dulu. Silakan Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu. Kalau mau praktek juga silakan. Saya akan jelaskan secara pelan-pelan, secara perlahan. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Saya kembali ke presentasi Bapak Ibu, kembali ke share screen saya. Untuk malam hari ini Bapak Ibu, seperti biasa kita awali dengan masuk ke dalam laman educaplay.com.
Bapak Ibu bisa ketikkan di Google atau Bapak Ibu langsung salin edupipli.com di dalam browsernya masing-masing. Setelah itu silakan login bagi Bapak Ibu yang sudah membuat akun. Kalau di sini saya sudah gunakan akun yang otomatis ya Bapak Ibu, sudah otomatis masuk ketika saya mengakses website Edukepli. Silakan Bapak Ibu kunjungi edukepli.com, kemudian tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan eh, mengakses atau mencari game-game yang sudah ada di Eduplay. Tentunya game yang sudah dibuat oleh pengguna yang lain. Kemudian nanti kita akan menyalin game-game tersebut untuk menjadi milik kita dan kita mainkan kepada siswa. Nantinya seperti itu Bapak Ibu. Ini silakan mungkin terkait apa ya mungkin binatang ada atau tidak ya bahasa Indonesia itu. Wah, di sini ada beberapa game ya Bapak Ibu ternyata. Ada dialog kuis, peribahasa, ada bahasa Indonesia, kuis bahasa Indonesia kelas 1 SD. Nah, ini nanti kita bisa pilih salah satu, kemudian nanti kita salin ke dalam aktivitas kita, dan kita nanti bisa edit-edit sesuai dengan keinginan kita, dan kita nanti bisa mainkan ke peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin permainan-permainan yang simpel seperti ini, tebak kata bahasa Indonesia. Silakan dipilih salah satu, Bapak Ibu bebas memilih yang mana. Film nih. Film, ingat ikom. Nah, jika sudah masuk ke dalam tampilan seperti ini, tampilan aktivitas milik orang lain, di sini juga ada ya orang-orang yang sudah pernah memainkannya. Kita abaikan untuk yang lain, Bapak Ibu. Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu klik edit ini, Bapak Ibu, duplikat and edit. Jadi yang logonya pensil seperti ini, pen itu silakan Bapak Ibu klik, nanti otomatis game ini akan terduplikat atau tersalin ke dalam aktivitas kita dan kita bisa mengeditnya sesuka hati sesuai kemauan kita. Ini kita bisa tunggu waktunya hingga habis atau klik watch the ad and click. Jangan ya Bapak Ibu jangan diklik yang satunya karena kalau klik yang satunya Bapak Ibu akan diarahkan untuk membayar gitu Bapak Ibu. Kita gunakan akun gratis saja. Nah, begini akan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita bebas untuk mengedit pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada apa ya? Ada alfabetnya dan sampingnya adalah kata-kata yang harus ditebak gitu. Kita bisa edit, bahkan kita juga bisa menghapus barangkali tidak sesuai ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, kemudian kita bisa juga mengedit abjadnya. Ini kan kita mengedit game abjad ya Bapak Ibu alfabet ya. Kita bisa edit abjadnya diganti dengan abjad yang lain atau tetap seperti ini. Di sini ada pertanyaannya, simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia seperti huruf, angka, dan tanda baca. Jawabannya adalah aksara. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa tambahkan jawaban yang lain. Barangkali ada jawaban yang lain. Jadi sifatnya bisa open ended Bapak Ibu. Bisa open ended di sini. Misalkan ada apa ya? Ada suatu kata yang diawali dengan A juga dan jawabannya ini sama dengan aksara atau sinonimnya begitu nanti jika ada yang berupa kata-kata yang lain, kata sifat dan lain sebagainya, ada sinonimnya. Bapak Ibu bisa tambahkan juga barangkali abjadnya juga sama gitu Bapak Ibu. Nah, jika dirasa ini sudah sesuai semua Bapak Ibu, sudah sesuai semua, nanti Bapak Ibu silahkan
masuk ke option seperti langkah-langkah sebelumnya, Bapak Ibu. Langkah kedua pasti option, kita bisa menuliskan berapa banyak nyawa atau berapa banyak percobaan yang diperbolehkan dalam satu tim ini. Di sini yang dibuat oleh pemain sebelumnya adalah 10, pembuat gamenya adalah 10. Kemudian waktunya juga untuk satu pertanyaan itu berapa detik. Di sini misalkan saya tambahkan menjadi 30 detik. Kemudian yang bawah tidak perlu dihidupkan ya Bapak Ibu, karena itu nanti case sensitif itu nanti harus memperhatikan kapitalnya. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat tadi itu jawabannya berupa awalnya adalah kapital, ketika kita atau peserta didik menjawab dengan tidak kapital, huruf biasa, huruf kecil biasa ya Bapak Ibu, tanpa yang awalannya kapital, maka jawabannya akan salah ketika kita hidupkan opsi yang paling bawah ini. Jadi saran saya tetap matikan saja, tidak perlu dihidupkan untuk game alfabet ini. Setelah selesai, Bapak Ibu, setelah selesai, silakan masuk ke tab informasi. Barangkali ada yang mau diubah seperti bahasa ini. Jika Bapak Ibu ubah ke bahasa Indonesia, silakan. Dan ya yang lain-lain, silakan Bapak Ibu edit-edit. Barangkali diperlukan. Jika tidak, ya tidak masalah ini. Tidak harus diisikan, tidak harus diganti. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung publish. Nah, ini yang menjadi kendala Bapak Ibu yang banyak ditanyakan kepada saya melalui WA. Banyak sekali Bapak Ibu yang merasa bahwa di halaman apa ya, di halaman aktivitasnya, activity ya Bapak Ibu, saya akses kembali. Di halaman aktivitasnya itu pending to publish. Ketika dicari aktivitasnya ternyata nol, belum ada aktivitas sama sekali gitu. Karena memang belum ada yang dipublikasi. Sehingga Bapak Ibu harus mempublikasikan apa yang belum dipublikasi ini, pending to publish ini Bapak Ibu. Nah, di sini harus selesai semua, baru Bapak Ibu bisa apa yang namanya, eh, baru Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain gitu. Batas maksimal pending to publish atau draftnya itu ada 6 permainan. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah lengkap atau sudah maksimal 6 permainan dalam draft atau yang dalam pending to publish, Bapak Ibu tidak bisa membuat permainan yang baru. Memang tidak dibatasi untuk berapa banyak aktivitas yang sudah dipublikasi, namun yang dibatasi adalah berapa banyak draft yang sudah Bapak Ibu buat tanpa publikasi. Nah, saran saya ketika Bapak Ibu membuat game atau menyalin game seperti ini, jangan lupa untuk tekan publish Bapak Ibu. Karena kalau tidak dipublish, maka akan muncul di dalam sini Bapak Ibu. Kalau sudah muncul di dalam sini, kita harus edit, klik tombol edit ini, kita tunggu, kemudian publish Bapak Ibu ya. Jangan lupa ini untuk mempublish, karena kalau sudah ada 6 permainan yang belum dipublikasi atau belum publish, pending to publish, maka kita tidak bisa menambahkan aktivitas baru. Begitu. Itu beberapa kendala yang mungkin dialami Bapak Ibu sejauh ini. Baik, saya lanjutkan. Setelah selesai, semua sudah kita atur, semua sudah kita cek. Bapak Ibu bisa cek kembali dengan preview, atau Bapak Ibu bisa langsung publish di sini, Bapak Ibu. Nah, klik publish. Sampai seperti ini, well done seperti ini. Sudah selesai ya, Bapak Ibu. Kalau sudah well done seperti ini, berarti aktivitasnya sudah selesai, sudah dipublikasikan. Maka di tampilan ini nanti akan hilang ketika kita refresh. Nah, sudah tidak ada yang pending to publish, semuanya sudah terpublikasi, Bapak Ibu. Begitulah, Bapak Ibu. Sehingga saran saya ketika Bapak Ibu membuat satu aktivitas atau menyalin aktivitas milik orang lain, jangan lupa untuk mempublikasinya. Karena kalau Bapak Ibu tidak dipublikasi, maka game-game itu akan menumpuk dan mungkin akan menghambat Bapak Ibu untuk membuat game yang baru begitu. Ya kalau ada 3 itu selesaikan dulu lah, misalkan seperti itu. Jangan sampai maksimal ke 6. Nanti kalau untuk sudah maksimal ke 6, Bapak Ibu harus edit yang ada di pending to publish supaya dipublikasikan terlebih dahulu, baru bisa menambahkan permainan yang lain. Jika memang tidak jadi membuat game yang sudah di draft tadi atau belum selesai dan dirasa tidak terlalu penting,
atau ingin membuat yang lain berbeda dengan yang itu, bisa langsung dihapus saja yang pending to publish. Jadi tidak diedit, langsung dihapus saja. Gitu Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa bagikan. Cara membagikannya, jika ingin membagikan langsung tanpa apa ya, membutuhkan tanpa membutuhkan nilai untuk dikumpulkan, Bapak Ibu bisa langsung bagikan di bagian bawah pojok kanan bawah ini Bapak Ibu. Di sini ada 3 tombol. Tombol pertama tombol share atau bagikan, munculnya akan seperti ini. Ini tombol laporan dari pengerjaan, siapa yang sudah mengerjakan permainan ini. Dan yang ketiga ini opsi yang lain seperti edit, membuat challenge, ngeprint, download, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah ini dibagikan, silakan Bapak Ibu bagikan, klik bagikan, kemudian disalin saja. Salinnya tidak harus di blok ini, Bapak Ibu bisa langsung klik copy ini, otomatis tersalin dan Bapak Ibu bisa kirimkan ke grup WA atau kepada siswa Bapak Ibu. Nah seperti itu contohnya. Bapak Ibu bisa akses itu, silakan Bapak Ibu jika ingin mencoba permainannya. Ini namanya alphabet game atau permainan abjad begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba untuk gunakan itu untuk memainkan game yang sudah saya bagikan di kolom chat Zoom itu Bapak Ibu. Nanti pemain-pemainnya akan muncul di sini hasil-hasil dari pemainnya. Nah, begitu untuk menyalin permainan dari orang lain atau permainan yang sudah ada di EduCaplay Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya beri waktu 4 menit untuk Bapak Ibu jika ingin memainkan gamenya. Silakan. Saya juga akan coba mainkan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu coba mainkan link yang sudah saya bagikan. Saya juga akan mainkan di sini, mencoba memainkan. Ya mohon maaf nanti kalau ada salah-salahnya karena ini bukan pertanyaan saya, ini pertanyaan dari orang lain tadi yang sudah dibuatkan. Kita hanya menyalinnya saja Bapak Ibu. Kita lihat ini permainannya seperti ini. Nah, jadi akan muncul pertanyaannya di sini Bapak Ibu, simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia seperti huruf, angka, dan tanda baca. Dimulai dengan A. Nah, ini benar Bapak Ibu. Suara yang dihasilkan oleh kata-kata dalam bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ingin bantu saya berikan akses untuk chat. Silakan Bapak Ibu bisa tulis gitu ya Bapak Ibu. Apa nih jawabannya? Dimulai dengan B, suara yang dihasilkan oleh kata-kata. Wah, waktunya hampir habis Bapak Ibu. Nah ini kita lihat kalau waktunya habis bagaimana. Nah nyawa kita berkurang Bapak Ibu. Nyawa kita berkurang kalau waktunya sudah habis. Ya kita lanjutkan ke C, bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Silakan Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia mungkin bisa bantu saya di kolom chat Bapak Ibu. Waktunya habis juga ini Bapak Ibu. Varian bahasa yang digunakan dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Wah, apa nih? Dialek. Wah, Bapak Ibu ternyata banyak guru bahasa Indonesia juga atau memang pengetahuan umumnya luas ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Aturan tulisan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ejaan. EYD. Ejaan. Oh ya, ejaan Bapak Ibu. Gabungan kata yang membentuk makna baru dalam bahasa Indonesia. Frasa. Frasa kita coba. Oh, salah Bapak Ibu. Penggunaan kata-kata atau ungkapan yang khas dalam bahasa Indonesia. Khas apa ya? Diawali dengan G. Kita lewati saja. Bagian dari kata yang ditambahkan di depan atau di belakang. Kata
Dasar untuk membentuk kata baru, imbuhan. Ya, benar. Istilah khusus yang digunakan dalam suatu kelompok atau profesi dalam bahasa Indonesia. Istilah khusus yang digunakan dalam suatu kelompok atau profesi. Jejaring. Jejaring itu. Jejaring, jargon, jenjang. Oh salah, jenjang ya, sepertinya. Kata yang dianggap benar dan sesuai dengan aturan ejaan dalam bahasa Indonesia. Apa Bapak Ibu? Kata yang dianggap benar sesuai aturan, kaidah. Oh salah Bapak Ibu. Nyawa kita tinggal 5, cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Diawali dengan P. Apa ya? Suku kata dalam bahasa Indonesia. Pengulangan kata atau suku kata dalam bahasa Indonesia. Diawali dengan R. Wah, sepertinya pemahaman saya terkait bahasa Indonesia kurang sekali nih Bapak Ibu. Revisi, hanya pengulangan. Oh, kok salah Bapak Ibu? Kata-kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dalam bahasa Indonesia. Apa ini? Sepertinya sinonim ya. Sinonim. Wah, hebat-hebat. Aturan yang mengatur susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia. Yang mengatur susunan kata, tata bahasa. Wah, salah Bapak. Tata aja mungkin ya. Gabungan kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa Indonesia. Ungkapan. Bukan. Bunyi yang dihasilkan dengan mengalirkan udara bebas melalui rongga mulut dalam bahasa Indonesia. Vokal. Ada yang belum. Penggunaan kata-kata atau ungkapan yang khas dalam bahasa Indonesia itu apa Bapak Ibu? Diawali dengan G Bapak Ibu. Apa ini? Saya tidak tahu. Ini terakhir Bapak Ibu. Diawali dengan P. Bahasa Indonesia. Dapat nilai hanya 43 Bapak Ibu. Nah, seperti itu cara memainkannya. Bapak Ibu sudah melihat sendiri untuk game alfabet ini seperti ini. Untuk game-game yang lain akan kita coba di langkah berikutnya ya Bapak Ibu, di materi berikutnya. Ini untuk game alfabet. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan jika Bapak Ibu ingin sebagai ice breaking saja atau mungkin untuk assessment nanti Bapak Ibu sesuaikan gimana yang paling bagus, gimana yang paling tepat untuk digunakan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mencoba membuat game kuis Bapak Ibu. Membuat game kuis, langkahnya sama. Saya matikan dulu untuk akses chatnya Bapak Ibu. Kita akan lanjut untuk membuat kuis yang ada di Educable ini. Saya rasa kuis ini lebih kita apa ya, lebih kita gunakan nantinya untuk asesmen Bapak Ibu karena ada 2 mode. Modenya itu mode game dan mode asesmen atau mode apa ya, ulangan gitu ya Bapak Ibu. Atau mode asesmen. Kuis ini yang nomor 3 Bapak Ibu dari sebelah kanan dan kiri sama saja ya. Yang tengah kuis atas, tengah atas ini. Nah, Bapak Ibu jangan klik yang sebelah kiri ya. Klik saja yang sebelah kanan. Tidak apa-apa kita lihat iklannya sebentar begitu. Kita lihat iklannya sebentar. Karena iklannya juga ya mungkin hanya promosi dari Educable saja Bapak Ibu.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat game kuis Bapak Ibu, di mana sekaligus saya sampaikan bagaimana memanfaatkan AI yang ada di dalam EduCaPlay ini, AI yang sudah disediakan oleh EduCaPlay bernama Ray ini Bapak Ibu, dan nantinya juga Bapak Ibu bisa simak bagaimana cara memasukkan media berupa gambar ataupun ya apa ya, gambar, audio berupa rekaman, ataupun Bapak Ibu bisa masukkan nanti merekam langsung audio melalui EduCaPlay ini, melalui website ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan lagi rekamannya, Bapak Ibu langsung gunakan atau langsung merekam suaranya melalui EduCaPlay Bapak Ibu. Nanti bisa seperti itu. Nah, untuk materi ini kira-kira materi apa ya Bapak Ibu? Hmm. Nah, untuk menggunakan AI ini, Bapak Ibu, kita hanya diminta untuk menulis judul dari aktivitas yang ingin kita buat, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan, termasuk eh, apa ya, peruntukan dari game ini atau aktivitas ini untuk kelas berapa atau untuk usia berapa, Bapak Ibu juga bisa tuliskan sekaligus di sini, sehingga nanti akan diproses oleh EduCaPlay menjadi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan judul yang Bapak Ibu tuliskan gitu. Misalkan ya ini Bapak Ibu, nama nama pulau, kota, provinsi, provinsi dan kota di Indonesia. Misalkan saya buat seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan untuk kelas berapa gitu juga tidak masalah. Nanti akan dibuatkan oleh EduCaPlay untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan kita nanti bisa cross check kembali apabila ada yang tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu jika memanfaatkan AI seperti ini, jangan lupa untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Takutnya ada beberapa pertanyaan itu yang tidak sesuai dengan jawabannya, karena ini internet ya Bapak Ibu, sesuai dengan data yang di internet. Apabila ada kesalahan data dan kita tidak cross check, takutnya nanti salah persepsi kepada peserta didik gitu. Setelah kita tuliskan judul dan penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik enter di keyboard, klik enter, kemudian akan di generating atau akan diproses oleh EduCaPlay, dan di sini ada estimasi waktu, di sini 18 detik begitu Bapak Ibu, sesuai dengan rumit atau tidaknya kata-kata tersebut Bapak Ibu. Nah, di sini sudah dibuatkan 10 pertanyaan dari EduCaPlay. Kita bisa menambahkan pertanyaan yang lain atau kita boleh menghapus pertanyaan yang ada di sini jika tidak sesuai Bapak Ibu. Kita bisa cek satu persatu, barangkali ada yang tidak sesuai. Ibu kota provinsi Jawa Barat, Bandung. Ya. Bapak Ibu juga bisa mengubahnya ini bukan menjadi multiple choice atau option ya Bapak Ibu. Bisa berupa uraian dengan klik tombol yang paling atas ini, right and answer ini Bapak Ibu. Nanti otomatis jawabannya kita harus ketikkan gitu. Jawabannya harus diketik gitu untuk siswa. Kalau kita matikan, jawabannya akan berupa opsi begini. Seperti ini. Di sini juga kita bisa tambahkan apa ya? Bisa tambahkan beberapa pertanyaan, beberapa opsi lagi, tidak hanya sampai D. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan di pertemuan kedua kemarin yang Bapak Ibu bertanya terkait dengan pilihan jawabannya. Memang di game Froggy Jam kemarin yang kita mainkan,
yang kata melompat itu hanya ada 3 jawaban, Bapak Ibu. Hanya ada 3 pilihan jawaban, karena daun talasnya hanya 3 ya Bapak Ibu, sehingga tidak bisa ditambah. Tapi untuk di kuis ini, di jenis permainan kuis ini, kita bisa tambahkan hingga berapa ya? Kita coba ya. Oh, ternyata kita bisa banyak tambahkan ya Bapak Ibu. Sampai F saja masih bisa kita tambahkan lagi begitu untuk opsi jawabannya. Silakan bisa diekspor ini Bapak Ibu. Setelah dicek, nah jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung publikasikan atau Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan yang lain. Di sini saya coba tambahkan pertanyaan yang lain dengan memasukkan apa ya? Dengan memasukkan gambar atau media. Di sini saya coba untuk masukkan media ya Bapak Ibu. Ditambah klik new file ini Bapak Ibu. Kita akan ambil media yang sudah kita unduh sebelumnya. Misalkan ini peta Pulau Jawa. Klik OK. Nah, di sini misalkan pertanyaan saya, provinsi manakah, oh kota manakah ya, kota manakah yang ada pada pulau di atas, pulau tersebut aja, bukan di atas. Nah, di sini juga kita bisa gunakan open-ended jawaban ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dari jawaban pilihan jawaban tersebut ada 2 pertanyaan yang benar, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan. Misalkan di Pulau Jawa di sini kan ada kota Surabaya, ada juga kota Semarang. Dua-duanya benar. Bapak Ibu bisa benarkan juga yang Semarang ini. Sehingga ketika nanti siswa menjawab Surabaya ataupun Malang ataupun Semarang itu akan sama-sama benar Bapak Ibu. Yang lain dibuat salah, bisa kasar misalkan Pontianak. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan seperti ini. Di sini bisa benar semua atau ya yang salah hanya satu. Silakan Bapak Ibu bisa diekspor seperti itu sehingga soal-soal Bapak Ibu bisa lebih open-ended dan ya lebih bervariasi nantinya begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa tambahkan video dan lain sebagainya. Untuk video Bapak Ibu nanti akan diminta link YouTube Bapak Ibu. Nah, di YouTube ini. Jadi kita harus ke YouTube dulu Bapak Ibu. Nah, kita harus buka YouTube terlebih dahulu. Kemudian kita cari video yang apa ya? Yang sesuai terlebih dahulu. Misalkan ini ya Bapak Ibu. Misalkan di sini ada video tentang ikon Surabaya. Kita bisa salin link videonya, copy video URL ini, kemudian masukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Klik OK. Kemudian kita bisa masukkan pertanyaannya, di manakah daerah kota ya, kota tempat video tersebut.
Nah, misalkan seperti ini. Jangan lupa dicentang yang benar, Bapak Ibu. Nah, ini karena ini salah, dihapus centangnya. Nah, seperti ini dalam bentuk videonya. Audio pun begitu, Bapak Ibu bisa langsung rekam melalui Educable ini, atau Bapak Ibu bisa upload audio yang sudah ada dalam format WEBM ini ya. Formatnya WEBM Bapak Ibu ya. MP3 sama WEBM untuk audio yang diupload melalui komputer. Untuk yang merekam, Bapak Ibu bisa klik record di sini, otomatis akan ada tombol seperti ini untuk kita merekam suara kita, Bapak Ibu. Nah, ini tidak saya tentukan dulu ini. Silakan Bapak Ibu bisa coba sendiri untuk itu. Kemudian jika sudah siap ya Bapak Ibu dengan pertanyaan yang sudah ada di sini, selanjutnya masuk ke tab option Bapak Ibu. Nah, di sini modenya ada dua Bapak Ibu. Bisa dalam mode game dan bisa dalam mode exam atau mode assessment, mode ulangan begitu Bapak Ibu ya. Mode ujian. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Kalau ini mode exam, untuk mode exam itu kita bisa mengulang pertanyaan yang lain dan juga tidak bisa apa ya, tidak bisa memunculkan feedbacknya begitu. Karena jawabannya kalau di ulangan kan kita tidak bisa tahu langsung jawabannya ya Bapak Bu, ketika kita ulangan itu. Tapi ketika sudah selesai ulangan kan mungkin bisa ada pembahasan dari guru seperti itu. Kalau di mode ulangan, maka siswa itu tidak bisa melihat jawaban yang benar seperti apa ketika jawaban mereka itu salah gitu. Ya tidak ada feedback lah untuk jawaban benar dan salah itu, mereka tidak akan tahu jawabannya itu benar atau salah begitu kalau mode exam. Tapi kalau mode game mereka akan tahu secara langsung apakah jawaban mereka itu salah atau benar begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ingin asesmen ya silahkan klik yang exam ini, mode exam atau mode ujian. Jika hanya sebagai permainan bisa gunakan mode game Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa atur yang lain, bisa feedbacknya itu bisa langsung muncul. Untuk ini otomatis ya Bapak Ibu. Otomatisnya seperti ini, mati semua, kita bisa hidupkan. Dan Bapak Ibu jika tidak paham dengan bahasa Inggris, silakan yang menggunakan Google Chrome sebagai browsernya, klik kanan, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu akan ditampilkan dalam bahasa Indonesianya seperti apa. Mode permainan atau mode ujian. Mode game mengoreksi setiap jawaban. Sementara ujian melakukan koreksi di akhir dan memungkinkan Anda menavigasi antar pertanyaan. Jadi dalam mode game, setelah kita menjawab satu pertanyaan, akan langsung muncul itu feedbacknya berupa salah atau benar. Dan kemudian ya karena sudah muncul feedbacknya, maka kita tidak bisa mengulang pertanyaan tersebut. Sedangkan dalam mode ujian, Bapak Ibu bisa peserta didik bisa mengulang di pertanyaan pertama, tapi dengan menjawab apapun itu tidak akan memunculkan jawaban itu benar atau salah begitu Bapak Ibu. Tidak dikoreksi langsung, dikoreksi setelah dikumpulkan begitu. Dikoreksi oleh Educable setelah dikumpulkan, setelah mereka selesai begitu Bapak Ibu. Kemudian umpan balik hanya di bagian akhir. Ini jika Bapak Ibu dalam mode permainan, feedbacknya itu nanti secara otomatis akan keluar ketika Bapak Ibu atau ketika peserta didik itu memilih jawaban. Akan langsung muncul feedbacknya atau benar salahnya. Kecuali Bapak Ibu hidupkan ini, nanti umpan baliknya baru hanya di akhir saja. Sebentar, tampilan saya kok berubah. Nah ini feedback only at the end. Artinya feedback itu hanya muncul di akhir saja jika Bapak Ibu berkenan. Jika tidak berkenan ya langsung saja untuk mode permainan bisa langsung dimunculkan feedbacknya. Kemudian live ini Bapak Ibu sama seperti permainan yang lain diberikan kesempatan untuk mencoba lagi atau tidak jika jika jawabannya salah begitu Bapak Ibu, atau ya kesempatan salahnya ya begitu sebelum game over, namanya dalam mode game.
Ini bisa dimatikan atau dihidupkan. Dimatikan, dihidupkan pun bisa kita atur berapa jumlah kesalahan maksimalnya sebelum itu nanti game over. Misalkan 5 seperti ini. Waktunya juga bisa kita sesuaikan, misalkan 30 detik. Dan ini define number of question ini di setiap kuis sebuah satu nomor pertanyaan secara random akan ditampilkan ketika dibuat begitu ya Bapak Ibu oleh pembuat. Jadi ini kayak apa ya? Saya koreksi juga dalam bahasa Indonesianya barangkali ada keliruan Bapak Ibu. Dalam setiap kuis jumlah pertanyaan disajikan secara acak dari antara yang dibuat. Kalau ini kita dari bank soal yang sudah kita buat Bapak Ibu, saya kembalikan bahasa Inggris. Define number of question itu kita menentukan berapa jumlah pertanyaan yang ingin dimunculkan. Karena tadi kita punya 12 total pertanyaan, kita bisa kurangi misalkan hanya 10 pertanyaan saja yang ingin ditampilkan. Otomatis nanti di setiap pertanyaan apa ya? Otomatis tershuffle ini ya Bapak Ibu, otomatis teracak. Apabila kita hidupkan ini, otomatis teracak sehingga siswa mungkin satu siswa dengan siswa yang lain menerima pertanyaan yang berbeda. Tidak seluruh pertanyaannya sama seperti itu. Silakan Bapak Ibu buat hingga 50 soal sepertinya masih bisa di mode kuis ini. Sehingga nanti Bapak Ibu punya bank soal dan siswa bisa mendapat pertanyaan yang berbeda-beda jika Bapak Ibu gunakan mode ini dan gunakan mode ujian exam ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, saran saya tidak perlu dihidupkan Bapak Ibu. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya di tab information Bapak Ibu. Sama seperti sebelumnya silakan diubah ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya, deskripsinya silakan disesuaikan. Rentang umurnya juga bisa disesuaikan Bapak Ibu. 15 tahun mungkin. Dan pengetahuannya, kalau ini pengetahuan umum, general knowledge, bisa dipilih seperti ini. Tag-nya silakan dibiarkan juga seperti itu, tidak masalah, tidak terlalu berpengaruh. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu untuk mempublikasi gamenya. Karena jika tidak dipublikasi, maka siswa tidak akan bisa memainkannya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, yang paling penting Bapak Ibu harus dipublikasikan gamenya. Ini yang paling penting di pojok kanan atas. Jangan sampai lupa ini Bapak Ibu. Langkah terakhir yang tidak boleh Bapak Ibu lewati Bapak Ibu. Selesai, klik publish hingga nanti tampilannya muncul seperti ini. Well done, see activity. Ini ukurannya dan kita sudah bisa bagikan game ini ke siswa dengan dua cara Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin, namun saya akan ulas kembali Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang lupa atau mungkin eh, perlu penjelasan kembali karena beberapa dari Bapak Ibu ada yang bertanya secara langsung kepada saya, ya bukan ada, beberapa banyak ya Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana jika kita membagikannya kepada peserta dalam satu kelas sehingga jawaban-jawaban tadi itu bisa terkumpul dalam satu kelas, tidak berceceran di dalam sini Bapak Ibu. Nah, itu memang ada dua cara untuk membagikannya, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, jika hanya sebagai permainan atau tidak perlu mengoleksi atau menyimpan jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung bagikan dengan tombol ini. Tiga tombol ini semuanya berguna, Bapak Ibu. Yang paling kiri itu tombol untuk membagikan, dengan membagikan ini, copy ini. Copy kemudian dikirimkan melalui grup atau ya mana saja begitu, Bapak Ibu. Kemudian tombol yang tengah ini untuk melihat hasil pengerjaan yang secara acak, maksud saya hasil pengerjaan aktivitas ini, karena itu akan menumpuk ya, tidak dibatasi oleh kelas-kelas tertentu, bisa dilihat dengan report ini, atau Bapak Ibu nanti bisa membuat challenge. Ini yang berbeda dari permainan langsung dan challenge Bapak Ibu. Jika permainan langsung, semua nilai hasil dari permainan siswa itu akan jadi satu, menumpuk jadi satu.
Sedangkan jika Bapak Ibu membuat challenge terlebih dahulu, create challenge terlebih dahulu, atau membuat challenge di My Challenge seperti yang saya bagikan di pertemuan kedua kemarin, itu akan ber apa ya akan berbeda dengan kelas yang lain, akan dibeda-bedakan sesuai dengan game pinnya. Bisa saja satu aktivitas isinya itu satu aktivitas itu bisa digunakan banyak kali begitu Bapak Ibu, bisa digunakan berkali-kali di beberapa challenge secara langsung, secara bersamaan dengan pin yang berbeda, sehingga setiap kelas akan memiliki pin yang berbeda-beda Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu bisa langsung dari sini create challenge. Nah, ini membuat challenge ini Bapak Ibu. Dari challenge ini Bapak Ibu bisa langsung bagikan dengan membagikan game.educaply.com Bapak Ibu. Linknya semuanya sama, game.educaply.com. Semua linknya sama ke sana ketika ingin Bapak Ibu memainkan challenge ya Bapak Ibu, untuk membedakan tiap kelasnya. Kemudian yang berbeda adalah pin-pinnya nanti Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba ini. Di mana kita dapat melihat challenge yang sudah kita buat? Kembali ke halaman profil Bapak Ibu. Di halaman profil, di My Challenge ini Bapak Ibu. Ya, di bawahnya My Activities kan ada My Challenge. Nah, di situ ada kuis nama-nama pulau, provinsi, dan kota di Indonesia. Ini challenge-nya bisa kita ubah namanya. Misalkan ini untuk siswa kelas 9A ya Bapak Ibu. Ini kita buat aktivitas lagi dengan kita buat challenge lagi dengan aktivitas yang sama untuk kelas 9B. Bapak Ibu bisa klik new challenge, pilih pertanyaan tadi ya Bapak Ibu. Nah, kuis yang sama misalkan ditambahkan add kemudian finish. Nah, ini kan isinya sama, satu aktivitas dengan isi yang sama, challenge dengan aktivitas yang sama. Kita tinggal ubah ini untuk 9B, misalkan seperti itu, agar nanti berbeda-beda pengumpulan jawabannya. Jadi siswa-siswa 9A, jawabannya akan ada di sini. Di mana tepatnya? Di option ini. Option, kemudian Bapak Ibu klik view full result ini. Nah, akan muncul semuanya di sini Bapak Ibu. Yang 9B pun seperti itu. Option, view full result ini Bapak Ibu. Semuanya akan muncul di sini. Jika memang sudah selesai, Bapak Ibu bisa matikan atau end challenge ya. Jangan dihapus ya Bapak Ibu. Kalau dihapus, semua hasil dari siswa juga akan hilang. Jadi Bapak Ibu harus end challenge untuk mematikan challenge ini, tidak memberlakukan pinnya tidak akan berlaku lagi, dan siswa tidak dapat mengerjakan lagi. Ini biasanya kita gunakan jika deadline dari tugas ini atau ujian ini sudah selesai, sehingga tidak bisa diakses kembali oleh siswa tersebut, begitu, siswa di kelas tersebut, begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk malam hari ini saya rasa cukup untuk penjelasan saya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjut di sharing-sharing. Barangkali Bapak Ibu ada yang kurang paham atau ya ada yang ingin ditanyakan. Barangkali Bapak Ibu mengalami kendala ketika mencoba. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Silakan Mbak Melisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arif atas pemaparan materi di pertemuan ketiga ini, di mana tadi sudah dijelaskan secara detail ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berselancar tadi, Bapak Ibu bisa mengikuti gamenya, kemudian menyalin game yang ada di Educaplay, kemudian bisa memanfaatkan suplemen-suplemen AI yang ada begitu. Nah, Bapak Ibu, silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki beberapa pertanyaan, bisa langsung menyampaikan di meeting chatnya atau Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand. Jadi silahkan Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya langsung eh, dengan Bapak Arif terkait tajuk kita pada malam hari ini terkait pembuatan game edukasi Educaplay dengan suplemen AI.
Tentu saja akan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah mempraktikkannya. Mungkin juga ada kendala-kendala. Silakan Bapak Ibu bisa sharing di sini bersama Bapak Arif. Mungkin juga Bapak Ibu yang lain bisa terwakilkan juga nanti memiliki permasalahan yang sama. Siapa tahu seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, tidak perlu sungkan begitu Bapak Ibu. Dan terkait link, Saya ambil alih mungkin Bapak Ibu dari Mbak Melisa sepertinya ada kendala jaringan. Langsung saja ini ada Ibu Iis Dianti. Silakan Ibu Iis bisa menghidupkan mic-nya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih Pak Arif. Luar biasa ilmunya. Saya ini baru perdana. Kemarin saya coba udah udah buka divisi, tapi saya banyak kedernya nih Pak. Saya makanya kemarin nggak berusaha nyimak aja dulu. Nah tadi juga saya masuk agak lambat. Yang saya ingin tanyakan berkaitan fiturnya memang banyak. Kemudian kalau untuk di EduPlay ini kita membuat game atau misalnya mungkin kita mau buat gamenya tapi buat sebenarnya tadi seperti menariknya kan anak-anak bisa materi tapi sambil belajar sambil bermain ini luar biasa tapi kita pakai deadline tadi kalau di situ kan pakai N kita kalau ada pengaturan nggak Pak saya lambat masuk nih ada pengaturan nggak misalnya saya kasih waktu sampai cuma 2 jam gitu tanpa saya harus lihat lagi otomatis udah ketutup tanpa saya harus klik N lagi gitu. Apakah itu ada? Karena saya terlambat, mohon maaf, nanti Pak, saya baru soalnya. Makasih Pak Arif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Iis. Memang langsung saja saya jawab ya Bu Iis. Memang di Educable ini salah satu kekurangannya belum ada fitur untuk kita tentukan berapa lama waktu pengerjaannya. Jadi kita tidak bisa tentukan berapa lama waktu pengerjaan dan kita tidak bisa tentukan deadline-nya, waktu pengerjaannya hingga jam berapa, tanggal berapa itu belum bisa di Educable sejauh ini. Sehingga Bapak Ibu harus membuat challenge dan kemudian end challenge ketika waktunya sudah berakhir atau Bapak Ibu bisa tentukan sendiri waktunya. Sehingga untuk mengakhiri challenge tersebut itu masih secara manual Bapak Ibu. Kurangnya dari Educable itu seperti itu. Jadi tidak bisa otomatis kita setting dan kemudian otomatis berakhir dari challenge tersebut. Sejauh ini masih seperti itu. Namun saya rasa nanti akan ada pengembangan-pengembangan yang lain karena beberapa bulan yang lalu fitur exam ini masih belum ada di kuis. Ini sudah versi baru dari kuis yang ada di Educable, sudah ada pengembangan. Ya, kita doakan saja semoga kedepannya ada pengembangan yang baru termasuk bisa menentukan berapa lama waktu pengerjaannya, bisa menentukan deadline sehingga tidak perlu mengakhiri secara manual begitu Bapak Ibu. Sejauh ini memang harus manual. Tidak masalah Bapak Ibu jika tertinggal nanti bisa melihat apa namanya rekaman kegiatan dan terima kasih juga atas Bu Iis pertanyaannya. Mungkin ini juga ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain. Karena platform-platform yang lain juga ada yang menggunakan fitur tersebut dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bapak Ibu. Ya di Educable ini banyak yang apa ya, banyak kekurangan dan juga ada beberapa kelebihan-kelebihan yang lain dibandingkan dengan platform yang lain karena di sini gratisnya pun sudah bisa kita akses secara penuh sedangkan yang lain yang gratisnya sangat terbatas jumlah aktivitas dan lain sebagainya. Ya ada plus minusnya setiap platform. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan mana platform yang paling sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu, mana yang paling mudah digunakan, dan mana yang mungkin apa ya harus berbayar berlangganan dan lain sebagainya. Begitu mungkin Bu Is, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Is ya Bu. Ya. Kasih Pak Arif. Mudah-mudahan materinya jangan dihapus dulu ya Pak. Saya masih pelan-pelan ajarinnya. Oh Kasih. iya, Ya. untuk segala materi ya Bapak Ibu, materi dan
video rekaman untuk kelas-kelas yang berbayar itu tidak akan dihapus, termasuk sertifikat Bapak Ibu akan tersimpan di database kami sehingga Bapak Ibu bisa akses kapan saja, bahkan Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan kami 3 tahun yang lalu itu masih bisa mengakses video rekaman dan sertifikatnya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk tertinggal materi dan lain sebagainya. Nanti bisa bulan depan masih bisa dipelajari lagi, barangkali Bapak Ibu lupa begitu. Terima kasih Pak Arif ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arif atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Ibu Iis atas pertanyaannya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar karena jaringan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke meeting chat Pak Arif, ini ada Bapak Aris Koltim yang sudah raise hand. Silakan Bapak Aris. Iya, silakan Bapak Aris. Ya, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sebelumnya, saya berada di pedalaman ini tempat saya, tepatnya di Iya. Sulawesi Tenggara, Timur. Mohon maaf saya tidak bisa berkamera karena saya ini lagi keluar-keluar cari jaringan untuk ini agar bisa menyimak. Ya, apakah suara saya terdengar Mbak Melisa? Sudah terdengar, Pak? Ya, Mbak Melisa. Terdengar ya. Ya, saya langsung saja Pak Arif, ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan edition play ini. Mohon ditutorialkan cara memasukkan suara suara untuk soal. Misalnya ini kita anak kelas 1 atau kelas 2 yang ada peserta didiknya kita memang belum bisa membaca, sehingga saya mau tidak mau kita penuhi kebutuhannya. Jadi kita melakukan penilaian itu tidak mungkin kita kasih bacaan karena memang kemampuan membacanya tidak bisa. Jadi disiasati untuk memberikan suara, mungkin suara itu sesuai dengan teks soal sehingga peserta didik kita yang tidak bisa membaca ini, belum mampu membaca, ya bisa melakukan penilaian juga. Mohon petunjuknya Pak Arif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aris atas pertanyaan. Silakan Bapak Arif bisa langsung menanggapi. Baik, Bapak Aris, mungkin saya tunjukkan langsung untuk bagaimana memasukkan audio ya, Bapak Ibu. Kita buka pertanyaan yang sebelumnya sudah kita buat. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini. Misalkan ini, provinsi manakah yang memiliki ibu kota di Semarang? Nah, tapi ini kekurangannya, Bapak Ibu, untuk apa ya jawabannya? Untuk jawabannya tetap dalam kata-kata ya, Bapak Ibu. Bisanya mungkin apa ya? Kalau kita masukkan gambar berupa icon kota, misalkan seperti ini, mungkin bisa. Ini saya hanya memberikan contoh saja, nanti Pak Aris bisa explore sendiri untuk jawabannya, bisa digantikan dengan apa supaya peserta didik kelas rendah itu memahami jawabannya yang benar itu yang mana begitu. Bisa diganti dengan gambar yang merepresentasikan dari jawaban tersebut begitu. Cara recordnya Bapak Ibu bisa klik audio atau media, multimedia file ini, kemudian klik record ini Bapak Ibu. Biasanya di beberapa browser yang belum diberikan izin untuk audio di website Educaplay akan muncul di pojok kiri atas itu seperti peringatan atau notifikasi supaya memberikan izin untuk audionya begitu. Jika saya sudah memberikan izin akan munculnya seperti ini. Nah, kita tinggal klik saja, tinggal klik kata-kata yang sesuai dengan pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 ini. Provinsi manakah yang memiliki ibu kota di Semarang? Record, klik record, kemudian tekan tombolnya dulu baru direkam, baru merekam itu betul. Provinsi manakah yang ibu kotanya berada di Semarang?
Provinsi manakah yang ibu kotanya berada di Semarang? Nah, ini bisa Bapak Ibu dengar. Sebentar saya stop dulu biar Bapak Ibu terdengar audionya. Nah, ini kita tes terlebih dahulu sebelum kita oke ya, kita fixkan gitu. Provinsi manakah yang ibu kotanya berada di Semarang? Nah, jika sudah sesuai, klik oke Bapak Ibu. Maka di sini akan ada audionya untuk pertanyaan nomor 1 gitu. Cara melihatnya bagaimana? Bapak Ibu bisa langsung klik preview. Di preview ini nanti bisa muncul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana nanti tampilannya atau audionya dimainkan. Apakah nanti otomatis atau harus diklik oleh siswanya. Bisa langsung dicoba dimainkan Bapak Ibu. Untuk mencoba ini, provinsi manakah yang ibu kotanya berada di Semarang? Nah, gitu. Jadi otomatis terputar ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ini diganti ikonnya Jawa Tengah, ini bisa diganti ikonnya Jawa Barat, dan Jawa Timur juga bisa diganti ikonnya Surabaya begitu. Ini Bapak Ibu. Kita keluar saja. Nah, begitu Bapak Ibu untuk memasukkan Pak Aris ya, untuk memasukkan audio, begitu caranya. Untuk memasukkan gambar juga di jawabannya juga sama, kita harus upload dari gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Begitu Pak Aris, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Aris tadi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Arif telah mendemonstrasikan juga kepada kita. Jadi sangat simpel sekali ya Bapak Ibu, terlihat mudah begitu. Yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa praktik nantinya agar tidak lupa begitu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa klik gambar multimedia yang tadi telah didemonstrasikan oleh Bapak Arif. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu juga bisa record seperti yang dilakukan Bapak Arif tadi. Baik, Bapak Ibu, untuk yang raise hand mungkin sudah ya Bapak Ibu, tidak ada lagi. Mungkin kalau ada lagi silakan Bapak Ibu. Nah, kita ke bagian meeting chat. Bapak Arif, di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Silakan. Baik, Mbak Maisa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Safaah. Kalau pakai yang exam, apakah bisa dibuat supaya siswa tidak bisa mengulang, jadi hanya bisa sekali jawab? Untuk mode exam, Bapak Ibu, nanti akan tetap bisa dicoba lagi, bisa tetap dimainkan kembali oleh siswa jika Bapak Ibu tidak memulai dari challenge Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membagikan linknya secara langsung seperti yang saya bagikan di chat tadi, tanpa membagikan link khusus yang tulisannya game.educaplay.com itu dan memasukkan PIN, maka siswa bisa mencoba berkali-kali. Nah, di mana siswa bisa mencoba hanya 1 kali ketika siswa menggunakan eh, laman game.educaplay.com dan masukkan PIN yang sudah kita berikan dari sebuah challenge. Jadi langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum membagikan kepada siswa ketika ujian, Bapak Ibu perlu membuat terlebih dahulu challenge-nya Bapak Ibu. Setelah membuat aktivitas, Bapak buat challenge yang isinya adalah aktivitas tersebut dan kemudian membagikan PIN-nya untuk diakses oleh siswa begitu. Itu caranya supaya siswa hanya dapat mengerjakan 1 kali dan siswa tidak mengetahui mana jawaban yang benar hingga nanti terkumpul di kita, begitu Bapak Ibu. Jadi ya mungkin ini pertanyaan juga dari beberapa penanya kemarin yang belum sempat terjawab Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu untuk menggunakan mode exam dan challenge supaya siswa itu benar-benar merasa seperti ya benar-benar latihan atau benar-benar dalam mode asesmen gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau soal itu bentuknya gambar atau tabel sama tidak dengan yang bentuk tulisan. Kalau soal ya Bapak Ibu, yang bisa diupload di sini hanya dalam bentuk gambar.
Kalau Bapak Ibu siapkan tabel pun tabelnya harus dikonversi dalam gambar, entah itu dalam screenshot atau mungkin tangkapan layar ya Bapak Ibu, tangkapan layar atau mungkin berupa tulisan yang sudah dikonvert atau sudah diubah menjadi gambar, itu baru bisa dimasukkan ke dalam Educable Bapak Ibu. Kalau tabel secara utuh dimasukkan langsung sebagai pertanyaan, belum bisa Bapak Ibu di Educable. Sehingga harus diubah dulu menjadi gambar, entah itu dalam screenshot atau di convert dari Word ke JPG atau PNG gitu, baru bisa diupload begitu. Saya keburu publish, belum mengatur gimana cara menghapus atau mengulangnya lagi. Untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur publish ya, seperti yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur publish, itu Bapak Ibu tidak perlu publish kembali, Bapak Ibu langsung bisa edit. Misalkan yang barusan saya apa ya, yang barusan saya tambahkan audionya, itu Bapak Ibu tinggal klik titik 3 di bawah sini, kemudian edit Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ulang dari awal, Bapak Ibu tinggal edit saja mana yang perlu diedit, mana yang perlu ditambahkan, entah itu opsinya atau informasi dan lain sebagainya. Dan setelah Bapak Ibu ubah, itu otomatis tersimpan. Bapak Ibu tidak perlu publikasi kembali, Bapak Ibu tidak perlu menyimpan secara manual. Akan otomatis tersimpan di sistemnya Educable. Begitu Bapak Ibu. Jadi jika sudah terlanjur publikasi, Bapak Ibu tinggal edit saja, kemudian mengubah apa saja yang perlu diubah. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, bisakah soal diawali dengan narasi yang agak panjang, baru pertanyaan? Karena dari contoh-contoh tadi soalnya kebanyakan level 1. Bisa Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita buat memang langsung to the point kepada pertanyaannya. Jika Bapak Ibu punya narasi panjang, itu ya silakan bisa dimasukkan ke dalam sini. Sepertinya juga tidak ada batasan sih sebetulnya. Kita ada batasan mungkin ya. Kalau memang terlalu panjang, Bapak Ibu bisa akali mungkin ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, bisa manipulasi lah, bisa dimanipulasi dalam bentuk gambar. Jadi Bapak Ibu siapkan di Word terlebih dahulu untuk kata-kata atau narasi panjangnya berupa cerita atau mungkin apa ya dalam bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa siapkan dalam Word atau PDF, kemudian nanti diubah ke dalam gambar dan diupload Bapak Ibu, diupload ke media sini. Sehingga akan muncul gambarnya berupa gambar dan bisa dibaca oleh peserta didik. Kalau dari pertanyaan ini terbatas ini berapa karakter ya? Terbatas hanya sekitar 200 berapa karakter ini? Hanya 300 karakter Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Kalau terlalu panjang tidak bisa, sehingga Bapak Ibu perlu masukkan gambar yang isinya adalah cerita atau mungkin narasi panjangnya gitu. Cara manipulasinya seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa juga narasinya dalam bentuk video. Bapak Ibu bisa cari videonya di YouTube yang sesuai begitu. Untuk sementara ini hanya di YouTube saja yang bisa dimasukkan. Ini kegiatan di kelas besar. Kira-kira batas maksimal penggunaan berapa untuk sekali digunakan? Bisa untuk 100 siswa? Bisa Bapak Ibu. Untuk ice breaking, Bapak Ibu bisa langsung bagikan dengan link langsung tanpa membuat challenge. Dan itu bisa dimainkan bahkan lebih dari 100 siswa. Karena sampai saat ini masih belum ada batasan berapa jumlah siswa yang bisa memainkan untuk di Educable, bahkan di versi gratisnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa dicoba, lebih dari 100 pun bisa. Ini ada yang raise hand sepertinya, tapi dalam chat Mbak Melisa, Ibu Rosana, ini mau kita persilakan atau seperti apa Mbak Melisa? Ya, bisa Bapak. Silakan Ibu Rosana. Mana ya Ibu Rosana ya? Sudah tidak ada di Ada di Zoom ya? Ya, langsung saja Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Baik-baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita bisa input video di kuis tersebut? Bisa, yang kita bisa inputkan hanya link YouTube-nya saja, Bapak Mubarik ini sepertinya. Jadi kita tidak bisa upload video langsung ke Educable,
tapi kita dapat menyisipkan link YouTube dari ya video di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi cari video di YouTube terlebih dahulu, kemudian disalin linknya ke dalam Educaplay seperti yang sudah saya praktekkan tadi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa masukkan langsung video, melainkan menggunakan media YouTube Bapak Ibu. Kemudian Ibu Tini, saat muncul soal dalam pertanyaan untuk kuis tulisan penuh, gimana cara mengecilkan supaya tulisan bisa terbaca dalam kolomnya? Muncul soal dalam pertanyaan untuk kuis tulisan penuh. Gimana cara mengecilkan supaya tulisan bisa terbaca dalam kolom. Kemudian saat mengklik kanan di tempat yang kosong untuk translate ke bahasa Indonesia tidak muncul pilihannya. Untuk yang pertama, mungkin saya kurang menangkap pertanyaan dari Ibu Tini. Maksudnya seperti apa ya? Di game apa juga? Karena di setiap game juga berbeda-beda. Untuk kuis ini saya rasa pertanyaannya itu sudah cukup besar gitu ya tulisannya. Untuk tulisannya sudah cukup besar, tidak menutup kolom yang lain, kolom kolom jawabannya sehingga bisa langsung dipilih. Sedangkan untuk jenis permainan Froggy Jump yang kemarin kita coba itu memang terbatas. Gambarnya juga mengecil, untuk tulisannya juga terbatas sehingga mungkin bisa mengecil begitu ya Bapak Ibu. Tapi sejauh ini karena ada batasan dari jumlah karakternya, saya rasa tulisannya tetap terbaca. Cuma kalau Bapak Ibu gunakan gambar di Rocky Jam itu memang bisa mengecil dan mungkin tidak terbaca tulisannya begitu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, klik kanan tempat kosong untuk translate bahasa Indonesia tidak muncul pilihannya. Untuk translate itu Bapak Ibu harus gunakan browser Chrome, Google Chrome Bapak Ibu. Selain Google Chrome, Bapak Ibu tidak akan muncul tulisan untuk translate ke bahasa yang lain. Terjemah ke bahasa yang lain itu tidak akan muncul jika Bapak Ibu gunakan browser selain Google Chrome Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan Google Chrome terlebih dahulu dan settingannya kalau bisa bahasa Indonesia supaya bisa langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mengcopy game orang lain itu untuk yang pertama ya Bapak Ibu. Saya rasa waktu kita terbatas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang tertinggal, Bapak Ibu bisa saksikan kembali di rekaman kegiatannya supaya Bapak Ibu bisa juga pelan-pelan gitu, bisa dijeda game apa namanya videonya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti langkah demi langkahnya begitu. Untuk matematika, apakah IDP fitur lambang-lambang matematika? Oh ya, untuk simbol-simbol matematika sejauh ini di Educaplay masih belum memberikan fasilitas Bapak Ibu. Belum ada fasilitas untuk masukkan simbol-simbol matematika, simbol-simbol ya untuk bahasa-bahasa yang lain. Bahkan untuk bahasa Arab sepertinya juga masih belum bisa dimasukkan, sehingga Bapak Ibu perlu apa ya? Perlu manipulasi dengan menuliskan terlebih dahulu di Word atau di PDF begitu ya Pak Bu. Sediakan PDF yang berisi soal matematika dan itu di capture atau ditangkap layar untuk diupload gambarnya ke dalam soal. Sehingga belum bisa ya Bapak Ibu untuk simbol matematika dan simbol-simbol yang lain dimanipulasinya seperti itu, dibuat manipulasinya berdasarkan gambar, menggunakan gambar Bapak Ibu. Baik, Mbak Melisa, sepertinya cukup di kolom chat sudah terjawab semua, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arif telah mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang berada di meeting chat. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin diulangi kembali karena mengingat batasan waktu kita ya Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa menyimak kembali rekaman Zoom meeting yang nantinya akan kami bagikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan mungkin jikalau nanti Bapak Ibu terdapat kendala masalah, seperti tadi salah satu dari Ibu Huday tadi ya, memiliki permasalahan, langsung saja Bapak Ibu, langsung japri Bapak Arif atau langsung saja ke WhatsApp grupnya. Jadi di WhatsApp grup tersebut itu bisa digunakan untuk diskusi interaktif mengenai pembuatan game edukasi Educaplay dengan suplemen AI. Jadi bisa ditanyakan tuh Bapak Ibu, bisa menggali ilmu lebih lanjut terkait tajuk kita pada workshop virtual kali ini. Seperti itu.
Dan tentunya harapan kita adalah Bapak Ibu nanti bisa mempraktekannya, bisa mengaplikasikan di kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan terakhir kita di diskusi interaktif Zoom meeting bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif yang telah menjelaskan selama 3 hari ini membersamai Bapak Ibu, menjelaskan secara detail dan bahkan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias. Keren sekali Bapak Ibu. Sejauh ini Bapak Ibu tetap semangat begitu, yang mana seharusnya malam hari waktunya Bapak Ibu istirahat begitu, tetapi Bapak Ibu masih tetap stay bersama dengan kami untuk menimba ilmu terkait pembuatan game edukasi Educaply dengan suplemen AI. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Arif, ini bukan pertemuan terakhir kita begitu, bukan satu-satunya pertemuan terakhir, tapi kita nanti juga masih ada diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi bisa dilanjut di sana, Bapak Ibu silahkan. Nantinya bisa Bapak Ibu berdiskusi lebih lanjut di sana terkait tema kita pada workshop virtual ini. Begitu ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kegiatan kita pada 3 hari berturut-turut ini bisa bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, bisa kami cukupkan. Kami mohon maaf apabila selama 3 hari berturut-turut ini kita ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, semangat mencoba Bapak Ibu. Bisa hubungi saya jika Bapak Ibu mengalami kendala nantinya. Terima kasih Bapak Ibu.